memakai kata-kata yang positif dulu. Lah, jadi kamu bisa, pian hebat. Jadi anak jangan berikam bedang sanak tuh jangan dibandingkan. Ikam nih kada kayak kakak ikam, nah jangan. Hati-hati, jangan dibandingkan. Bandingkan ini lawan prestasinya yang terdahulu. Pian tuh nakanya bahari juara kelas, pian tuh nakanya lagi halus pernah dapat wisuda apa ngarannya juara apa misalnya kan menggambar atau ingatlah pian waktu lagi halus antara biasa makan balon atau memasokan apa ngarannya paku dalam jadi prestasi itu ingatan lawan inya. Jadi ini merasa, wih, ya aku tuh berprestasi baru. Jadi jangan dibandingkan. Ikam ini kada kayak kakak ikam, pinanya ikam ini bang, tutuyukannya, ketambukannya ya namanya. jangan pernah dibandingkan. Ya, selalu anak ulun tuh dulu waktunya pintar terus. Sekali pian dapat 45. Wah, jalan ini kita berselamatan nih, hari ini dapat 45 nih, kita makanan gendel aja jalan. Kenapa? Jadi ulun beri apresiasi, jarang-jarangnya dapat 4. Han ulun lain pian. Akhirnya apa? Ini kan lagi mau ulangi itu. Tapi jika kita sumpah serapah, kamu ini dasar ini. Dan itu jadi kita stempel di dalam dahinya. Dah aku pungul, aku ada kawa, aku pokoknya jar mamaku kan bisa tuh bang, kayaknya keturunan nang IQ di bawah lu pokoknya nasakon lah orang kuliah tuh nasib satu koma aja. Nah, kada kita ini semua anak dilahirkan sama. Dan kita itu semua punya potensi diri kita. Tinggal siapa yang memoles. Yang memoles lukisan itu, kertas putih itu tergantung minta maaf pian lah sebagai orang tuanya. Saat ini lukisan itu berdebu, tolong pian bersihin, pian angkat lagi, pian lukis lagi, supaya apa anak pian menjadi orang yang kebanggaan. Siapa lagi yang kena jadi kiriman pahala pian pada saat pian sudah tua dan pian pada saat di pusara kan? Ya pian, bila anak pian hari ini jadi pribadi yang hari-hari bahasanya membiasakan Al-Quran, kemudian pribadi yang bahasanya itu berakhlakul karimah, menjadi pribadi yang disukai orang. Insya Allah pian Tuhan ya man. Kada jadi stres. Tapi kalau pian hari ini basic anak hendak murah, minta maaf, hendak murah. Banyak orang tua biasanya mencari yang murah. Jadi apa? Sekolah seadanya aja. Buku kuliah menungkarakan. Pendidikannya semampu-mampunya aja. Tapi kalau urusan hiburan ditahakan terus. Hati-hati pian. Hari ini kawal kita atur. Pada saatnya sudah tua, pada saatnya melawan pian bisa ada sedikit karena lari dari rumah, dibawa pacar. Iya kan? Kecelakaan. Nah, maksud dulu hari inilah basic anak itu pian bangun. Nah, pokoknya insya Allah kalau mamanya bagus, anaknya insya Allah bagus. Walaupun abahnya ada bagus. Ini rumus sudah. Tapi mudah-mudahan anak bagus, karena abahnya bagus juga ya Allah. Pian jangan juga melihat hidup ini kayak Aisyah aja, lihatnya juga kayak Khadijah. Orang yang dimuliakan Rasulullah itu ya Khadijah itu minta maaf janda 2 kali. Ya kalau tapi kuitan apa bahasanya yang dimuliakan Rasulullah, bahkan Rasulullah selalu mengingat Siti Khadijah. Artinya ujian Siti Khadijah itu dalam berkeluarga bukan mulus-mulus amat. Jadi misalnya label atau apa-apa buat orang lain itu jangan dicap-cap macam-macam. Ya kalau atau diri kita mengalami langkah itu ya kita kan usah terlalu ini. Jadi maksud lu ya fokus saja, fokus bagaimana mendidik anak, lawan memperbaiki diri pian juga. Yo, jadi kalau pian baik, insya Allah fotokopiannya juga baik, ya kan? Nah, 20 menit lagi.
hati-hati anak tadi pada saat umur 16 tahun PD-nya tadi hilang, sisanya cuma 18%. Makanya ada sedikit anak-anak lagi halus tuh kayak gasing, wani kesini kemari, nah mau ikuti mic apa segala, nah naik kemana-mana. Pas umur kelas 2 SMA, kelas 3 SMP disuruh maju takutan. Kenapa? Bila maju ditawakan. Iyalah. Bila salah dihuluti. Jujur kan? Dan ini kan diajarkan oleh orang tuanya juga. Ikut nih ya. Akhirnya kan ada pewanian. Coba kalau hanya salah atau ada usah disurak. Ini seharusnya guru, makanya ulun ini target karena guru ulun pada ya. Ulun pernah sebulan pernah training guru di Banjarbaru, alhamdulillah bagus prestasinya di Banjarbaru. Tuh sebulanan ulun berdiri kayak ini nah, 3.000 guru. Ulun padahi jangan nyulen anak orang, karena anak orang ini macam-macam beda-beda. Ada yang ahli ketujuh melukis, kan bisanya matematika aja padahannya bungul. Ya kalau ini pintar bahasanya bahasa, ada bisanya biologi kan usah. Berarti biologi apa bahasa itu yang punya kembangkan. Tapi kan kadang parameter kita kan adalah nilai. Ya Allah, nah, makanya ulun kalau menerima orang misalnya jadi apakah ulun anukan bukan nilai. Yang ulun lihati adalah kira-kira jadi sembahyang ya dulu. Kemudian yang berikutnya itu amanah ada di rumah kayak apa aja, lawan kuitan kayak apa, lawan kawan kayak apa, karena itu yang akan membawa dirinya kayaknya ke kehidupan berikutnya ya pada saatnya sudah ganap. Nah, jadi pian harus menjadikan anak itu memiliki apa karena kepercayaan diri seperti dulu kala pada saatnya lagi halus. Kada bersusupanan lewat orang pas pengajian, itu sebenarnya karakter asal anak itu. Ada orang pengajian malah hanya mencari perhatian. Ya loh, tapi limbah gana mengikuti mic menggitir. Sumpah, ini harus pian bisa nak. Dan ulun salah satu minta maaf yang awalnya seperti itu. Lagi halus penangisan karena minta maaf jadi ulun abah ulun kesalah tadi, ketakuran terus. Tapi akhirnya ulun dapat ilmunya, ulun untung dapat ilmunya menyalami seorang. Tapi ulun sayang lawan abah ulun, tapi karena mungkin abah ulun saking sayangnya menyikapi yang kayak itu. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi anak harus diberikan kata-kata positif, tidak boleh diberikan ingatkan prestasi terdahulu. Nah kita ini di mana-mana yang memang wah ini kalau yang negatif rame. Ya kalau gosip rame benar. Tapi bila ada nang apa namanya berhasil juara MTQ internasional, benar ya postingin 2-3 like-nya. Ya kalau lah. Tapi bilanya ada si anu aja. Atta Halilintar lagi lawan aja. Apa namanya ada masalah lawan Aurel. Wah rame benar. Nah, sampai si Dodi Sudrajat ya pindahnya. Iya. Nggak tahu benarnya. Nah, artinya apa kita ini sudah terbiasa lawan negatif. Nah, anak-anak kita ini harus kita filter. Ya, harus gunakan beri waktu bang sehari itu nah. Pian alhamdulillah nih sudah memperjakan kawadah kami tahbis ke sinilah. Tapi kami lagi pian juga bantu di rumah. Bantu di rumah tuh kayak apa? Habis maghrib sediakan waktu sampai isya ini mengulangi Al-Quran. Namun di sini aja di rumahnya HP aja terus kata kau main ini kami. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir ya, nah ini karena waktu singkat karena ada lagi sesi yang terapi totok-totok tuh bulan depan lah kita udah belajar ya. Ini teknik aja, teknik ke anak. Karena kita temanya anak. Kayak apa caranya menerapi anak? Yang pertama, perbaiki dulu 5 hubungan ini.
Jadi tolong mulai hari ini baiki hubungan dengan Allah. Ya, jadi ibu-ibu wah ini yang terlambat-lambat sembahyang di apa ngarannya tepat waktu. Tanyaman ibu-ibu tuh kan ada kewajiban jamaah di masjid kan ya lah. Jadi ibu-ibu tepat waktu aja. Dan ibu-ibu ini nyaman, jaminan surganya hendak masuk dari pintu manapun, hadisnya nyaman. Satu taat apa ngarannya sholat, zakat, puasa, ya Allah. Kemudian taat lawan suami, menjaga kehormatan, masuk surga dari pintu manapun. Kan pian dasar pian, laki pian belum tentu. Jadi bahasanya pian nyaman sebujurnya. Syaratnya tuh pada harus berjamaah ini kada. Nah jadi perbaiki dulu hubungan dengan Allah. Nah yang kedua yang masih berisi orang tua, baiki lawan kuitan. Jangan sampai bersesarikan lawan kuitan pian. Okay. Nah ini kadang bersesarikan lawan kuitan ini penyebabnya ada kadang. Kuitan memilah-milah di si anak. Ya, kita berhirian. Nah, baik itu hubungan lawan kuitan karena kuitan ini bahasanya paling makbul. Nah, berarti biar dia perbaiki hubungan lawan anak. Karena apa? Prestasi anak itu tergantung pian. Nah, jadi perbaiki itu. Kemudian yang paling lawas kita hidup itu adalah pasangan, yang berisi pasangan lah, yang belum kadang itu yang paling lawas hidup. Jadi lawan kuitan tuh lawan laki lawan bini itu kalau lawas lawan laki lawan bini tahu lah. Jadi jangan disia-siakan karena lawan benar itu muyak ya lah. Tapi ya bahasanya mau kada mau. Jadi perbaiki hubungan dengan pasangan kita. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan kita dengan semua orang, siapa aja. Nggih, muliakan ustazah, ya kan? Padahi anak kita supaya bakti lawan guru, ustazah di sekolahannya, ustazah di tahfiz, sama orang tua siapa-siapa lah. Jadi anak kita untuk memuliakan. Ulun sampai bini ulun itu, minta maaf Bang Le, kadang ada yang ngalim belajar maju salah satu anak kami itu. Jadi akhirnya apa? Sampai ini supaya anak itu lancar mengaji, wani membayar ustadznya itu sampai bahasanya itu kayak SPP 3,5 yang membayari supaya apa? Mudah-mudahan aja pembabaannya ini di dengan bersedekah ustazahnya nih. Akhirnya terserah ya pembabaannya hilang gara-gara sedekah. Jadi kadang sedekah ini solusi bagi masalah. Jadi jangan juga kita tuh ada masalah bingung kayak apa, padahal solusinya adalah mengeluarkan rezeki kita. Ini kada menyinggung Bang Le, kada menyinggung tabungan Ka'bah tuh Bang. Mana anak ayo buat jangan dia kalau. Nah, itu bisa jadi isora juga karena. Nah, jadi hipnoterapi ini dulu sudah sampaikan kepada pian tadi. Adalah kita masuk ke alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar itu paling nyaman dimasuki bagi balita itu adalah pada saat menjelang guring. Itu ngarannya gelombang alfa beta, salah antara alfa sama theta itu. Jadi kayak guring-guring hayam, anak guring itu paling nyaman memberikan sugesti positif. Makanya saran ulun kita orang tuanya juga sebelum guring itu banyakin tontonan baik aja. Bersalawat pun kawa, apalagi malam kan misalnya kita amalkan ulun dijazai kawan tuh 400. Itu zamannya rezeki 400 bersalat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sampai sebelum subuh. Tingkuti tasbih itu udah salah, jadi kita lancar harus. Jadi sebelum guring itu kita apa namanya berikan sugesti positif. Jadi anak itu berikan sentuhan, jangan karenanya sudah ganal dia misalnya kada mau lagi kita memberikan sentuhan meragam atau apa. Ulun ada
trainer yang melajari ulun tuh anaknya ini binian kelas 1 SMA sudah minta maaf ke bapaknya, minta maaf di ragamnya pada saat ini bertamu pada saat di pesantren. Kada bapak juga karena anak juga bahasa. Tapi daripada inya kena minta ragam latihan nang kada jelas, lebih baik maragam kuitannya. Ya kalau karena biar minta maaf usia balik setelah remaja itu biasanya media terlalu kuat. Pada saat yang seperti itu inya kada olahraga, inya kada tapi ada aktivitas yang paling mudah buatnya ya berpacaran. Dan berpacaran ini paling simple, yang ngolah kadang ya minta maaf kebablasan. Kita kadang lagi memperhatikan, ya sudah. Akhirnya inya dewasa sebelum waktunya untuk masalah itu. Jadi alangkah lebih baik kita sebagai abah nih, padahal abahnya bila anak diisi anak binian parak aja. Ada bapak bahasanya tuh bilanya berjalan apa ngarannya ini hendak mencium tangan kita, mencium dahi kita kata bapak. Yang penting hal-hal yang sifatnya aurat tetap aurat sudah sejaknya sudah umur 8 tahun itu sudah harus dipisahkan, guringnya pun harus dipisahkan. Artinya tuh lawan kita kada boleh juga lagi guring. Anak-anak tuh mengatakan pian jangan lagi diisi anak umur sudah ganal masih di kamar pian guring, kada boleh lagi karena ini berbahaya. Sekali lagi juga anak itu tergantung kuitan aja lagi. Bilinya kuitannya kesalah tuh. Dan itu kadang merasa bujur aja terus. Ya Allah, padahal itu tersalah. Nah, jadi hari ini mulai malam ini nanti si bayi 5 tahun nang anaknya masih lawan pian, yang pian hendak jadikan inya berprestasi, mudah menghafal, kemudian pintar, dipadahi dan lain-lain, sembahyang, kemudian kalau ada yang ngompol, mulai hari ini caranya adalah bisiki di telinganya sebelumnya guring, ulang-ulang aja. Dan kata-katanya jangan memakai kata-kata tidak atau jangan. Besok bangun guring jangan lagi ngumpul, jangan. Karena kata-kata itu yang terekam adalah ngumpulnya. Nah, jadi harus besok bangun pagi langsung ke kamar mandi BAK. Nah, besok pada saat bangun pagi sudah semangat sholat subuh, belajar. Jadi kata-katanya tuh sudah yang positif. Nah, jadi tidak boleh lagi kata-kata besok bangun jangan lagi nakal, jangan lagi bandel, jangan lagi susah, jangan lagi berisik, jangan. Karena kata-kata jangan ini kada ada di dalam alam bawah sadar kita. Pian di sini membayangkan, jangan pernah membayangkan seekor gajah. Nah, kawalah. Muncul gajahnya kalau. Artinya kan kita kawal berarti. Nah, jadi kata-kata jangan itu untuk memberikan pesan perintah yang dalam artian bukan narasi, itu kada bagus dipakai. Tapi kalau redaksi Al-Quran jangan kita samakan. Latak rabu, latak natu. Jadi kalau jangan di Al-Quran itu bukan yang seperti ini bahasanya. Itu adalah hukum, ya kan? Kalau yang ini maksud urut prakteknya di alam bawah sadarnya itu kada bisa. Jadi kata-kata jangan tuh kurang ini. Yang semangat nak, ayo pintar, ayo pian bisa nakai, pian itu luar biasa, anak mama, anak abah. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah langkah-langkahnya. Ini ulun kada membaca. Kita juga bahasanya itu berdoa lah, berdoa ke diri kita secara positif sama Allah seperti doa yang disampaikan
Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu kan berarti kan kita diajarkan juga bagaimana meminta sama Allah itu supaya dikaruniakan orang anak-anak yang rajin sholat, gitu kan? Nah, jadi emosi kita ubah, kita ada perasaan marah, sakit hati, merasa menyesal melahirkan anaknya, hati-hatilah. Kalau gue, aduh, menyesal nih Jar, ini kecelakaan nih Jar. Kecelakaan tuh dalam artian kada di planning. Kami sebetulnya kada hendak dilahirkan Jar. Sakit hati itu bang. Ini jangan pernah ada lagi. Jangan pernah ada lagi perasaan-perasaan seperti itu, penyesalan di orang tua dan ini. Karena itu berpengaruh terhadap emosi anak. Nah, mulai hari ini pian beri kasih sayang, cinta, energi. Karena energi ini sama aja lawan sinyal HP. Bila kita ingat lah, anak kita nih pian sekolah kan anak di Jawa sana, ingat akan diulang-ulang ada lausnya kegenangan tak? Bisa menelpon tak? Iyalah. Nggih, anak lah, jangan orang nih kegenangi taruh. Itu istilah kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi lakukan kontak tubuh secara lembut, berulang dan monoton. Dapat dilakukan saat ia tertidur seperti mengusap kepala atau dahi balita, mengusap punggungnya dengan lembut. Mulailah dengan niat menanamkan sugesti. Anak soleh, pintar. Nah, ibaratnya bermimpi kan kita nih jarang bang. Mimpilah yang indah, pagi bangun segar, bersemangat dan sehat. Karena makan aja. Apa-apa sugesti anak pian jadikan di anak, ulang-ulang aja dari usapan dari diri pian tidak. Lakukan pengulangan secara konsisten. Ibu dan ayah melakukan hal sama berulang-ulang. Misalnya hari ini yang kecanduan HP. Nah, mulai hari esok Ananda ini sayang mama sudah bisa mengatur diri, bisa membatasi diri untuk ada ngarannya anu HP gitu kan. Nah, menyesuaikan diri ada selalu anu HP. Besok pada bangun sudah rajin belajar membaca Al-Quran, bakti lawan abah mama lawan nenek, mendoakan. Diulangi, cari kata-kata yang simple dan diulang-ulang itu berkali-kali. Nah, apa aja yang problematika yang hari ini pian alami di anak itu coba diulang-ulang. Apa aja, terserah pian misalnya hari ini menghadapi anak. Nah, abahnya bang kau lah dianuan kayak itu, ya kan? Kau kan bisa menampak ya Allah lah. Abahnya itu didoakan aja, didoakan. Doanya tuh yang jarulun kayak itu tadi, ulun ikhlas lawan suami ulun ridho dalam kondisinya seperti ini. Dan kalau ulun berkenan minta lawan pian, ya Allah izinkan ulun berharap laki ulun bisa seperti ini. Jadi kita itu tetap berserah. Jadi berserah, Islam itu kan asal katanya berserah. Jadi sebetulnya kita ini diajari berserah. Berserah lawan siapa? La haula wala quwata illa billah, hasbiyallahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi kita samuan Allah aja, bila jar Allah kun. Wa idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, hakun kada hakun. Tetap gua apa sih hakun kada hakun tetap mencari. Nah, jadi itu larangan membiarkan balita tertidur lelap di depan TV atau media lain yang hidup, terutama jika media tersebut memiliki efek negatif, misalnya film horor hantu. Nah, tengah malam tuh, kayaknya ya terekam di otaknya. Dan pian dia tuh coba kita ajak menonton main dan guringan kayak masih aja kayak di kayak di stadion ya Allah lah. Padahal guring karena talinya kita nih tetap lah bertengkar dan saling melontarkan kalimat negatif di depan anak. Nah, bakalahi jangan di hadapan anak. Jadi bila pindah anak bakalahi ada anak berangan simpan aja esok lah. Jadi ini ya lah. Nah, bila anak bakalahi itu juga ada caranya berubah gerak. Orang anak berkelahi itu biasanya geraknya statis.
Ya, jadi kalau hendak berkelahi, siapapun jangan di posisi yang sama. Ya, nah, kalau hendak tuh kayak sehari ini maju 5 kali ke depan, mundur 5 kali ke belakang. Akhirnya karena di hadapan abahnya maju mundur cantik, jangan jadi berkelahi. Nah jadi pokoknya merubah posisi apa karena dia nyoba sesarikan. Jadi kayak itu caranya. Banyak tekniknya nih kita sambil belajar. Menggunakan kata-kata negatif jangan. Besok pagi kamu bangun dan tidak rewel. Nah jangan. Nah besok pagi pintar, taat sama orang tua, jadi penghafal Al-Quran. Oke. Mungkin itu dulu materinya, banyak lagi karena ya ini berseri ya Allah. Nah karena kita bersambung lagi. Tapi ini lain majelis lah, ulun nih orang biasa aja. Jadi bahasanya kita nih mudah-mudahan bisa dipraktekkan dulu. Jadi ulun berterima kasih atas kehadiran bubuhan pian semuaan. Nah ini ulun ada hanya pesan saja lawan bubuhan pian. Artinya tugas kami di sini adalah membantu yang 30% lawan sekolahan. Nang pian menyokolahan anak 70% ada di wadah pian. Ya. Jadi bahasanya itu jangan sepenuhnya bahasanya berharap dari sekolah atau ditahfiz saja untuk menjadikan anak hafal Quran. Bangun keinginan dia bisa menjadi hafiz Quran itu dari diri pian juga. Walaupun mungkin buat pian susah, tapi usahakan anak pian bisa. Nah, dan ini memang bahasanya itulah yang ulun sampaikan di doa-doa ulun kadang bila bertamu orang ulun doakanlah anak ulun supaya hafal Quran. Jadi akhirnya apa, doa dari yang siapapun tuh akhirnya bisa kabul. Nah jadi seperti itu. Yang kedua, ulun harap bahasanya disupport aja juga tahfiz kita ini walaupun hanya kurang lebih 4 bulan. Jadi support. Memang ulun sendiri kan wah ini bagaimana di Amuntai kami juga membuka rumah makan gratis. Jadi bahasanya ulun ini udah terbiasa di rumah tuh bini orang sosial, benar juga bahasanya tuh. Dan artian setiap hari kami itu ada 120 porsi yang disiapkan Senin sampai Jumat. Nah, orang hilir mudik makan, jadi bayar bang tahfiz ada, rumah makan gratis tuh ada. Sampai orang membedakan bubuhan pian ini sultannya. Padahal minta maaf ulun kan ada bisi apa-apa juga. Bahasanya tuh kan biasa ulun bolak-balik kampung Taiwan masih pakai sepeda motor bahasanya. Tapi mungkin bini ulun ini pikirannya lain. Bini ulun ini berpikirnya akhirat bang. Jadi ulun akhirnya ulun selalu memberikan apa namanya apresiasi. Ulun pian luar biasa banyak banget tinggal bisi tabungan. Orang dimakani itu udah hari-hari 120 orang. Berapa pian bisi tabungan di akhirat? Maka tuh setiap inyata pakai darahnya apa segala gasan beramal, pahalanya pian juga dapat. Jadi ulun salut lawan ini. Nah, niat ulun tahfiz ini seperti itu juga. Jadi bahasanya mudah-mudahan ini mengalir bercahaya abah lawan mama ulun yang dikubur. Karena rumah ini setahun kosong, ulun bingung waktu itu. Anak disewakan bingung juga. Kadang kosong setengah bulan. Tapi akhirnya dapat ide, alhamdulillah tahfiz ini kami coba lawan teman ustazah nih. Ya ulun mudahan rame sakanya, alhamdulillah pinanya Allah membukakan jalan. Nah tapi pian paham aja juga, artinya support aja juga tahfiz ini. Artinya kalau pian misalnya ada juga ke lain, hendak menambahkan kami menerima akan aja juga. Artinya misalnya pian hendak mewakaf bersedekah gasan tahfiz ini kami terima karena apa? Karena insya Allah ini gasan anak-anak pian juga dan pahalanya mengalir juga gasan pian. Karena apa? Pagi tadi kan ulun ada mengalir video. Artinya ini ulun teringat di salah satu desa di Dapur Keramat. Sampai kada hancur jasadnya. Sekali ulun takuni kenapa jasad si Din itu kada hancur, sekalinya kubur Keramat itu adalah orang yang juga mengajarkan Al-Quran. Jadi ulun hendak diterima bumi aja adalah Al-Quran. Artinya pian bahasanya tuh membantu tahfiz itu luar biasa insyaallah.
Artinya membantui aja. Kita kadang malah jadi ya kalau lah membantui tahfiz tuh gini sholat. Kan ustazah ninjulun bukan pian ini orang haram. Alahan pada dosen. Ya Allah. Artinya dosen tuh luar biasa juga. Gajinya mungkin karena bukan tahfiz ini kan bahasanya kada berstandar gitu nah. Tapi insya Allah ulun yakin karena ini mengajarkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, dan itu adalah salah satu amalan terbaik. Nah, beberapa kali jawabnya. Wah, habis. Nah, itu aja. Jadi harapan kami menerima aja, bisa lewat anak pian membuat kecelengan, bisa atau pian kena menitip lawan ustazah bisa, atau kayak apa acaranya hendak berupa barang fisik bisa. Ini kebetulan nang di sini nih kami nih kawingan hancuran juga nih. Gara-gara banjir 3 kali nih. Tapi ya biasa lah ya Allah lah. Alhamdulillah mudah-mudahan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun minta maaf nih sampai jam 6 lewat. Kita kayaknya bersambung lagi, karena ulun lajari pian sekitar sebulan atau 2 bulan lagi teknik menerapi bertotok. Nah, ini insya Allah terapi fisik. Jadi kita praktek hari ini, kita praktek pian bulik aja dulu. Prakteknya adalah ke anak dulu. Bulan depan insya Allah ulun ngajari pian kayak apa terapi untuk menerapi kakawanan pian, bisa kayaknya tetamu kayak apa caranya. Itu saja mungkin dari ulun. Hadallahu fikum ajmain. Billahi bisabil haq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyat al-Fatihah. Allah minna wa minkum. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Taufik Rahman yang telah mengisi yang telah untuk menutup acara pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan kata alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Makan Ibu, makan Ibu. Mohon doanya. Jalan samping kayaknya Pak. Mana? Dikunci di belakang Pak. Lihat aja lah. Apa?